Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswan Isa Mahendra, NIM 09171072. Perkenalkan, nama saya Mucik Yani, NIM 09171008. Saya Gita Fitri Insari, NIM 09171032. Saya Ganti Christian, NIM 09171030. Perkenalkan, nama saya Arya Mahfid Jaya, NIM 09171016. Saya Ria Ramang, NIM 0917. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Raldi, NIM 09171002. Nama saya Misbah Faris Basri, NIM 09171044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, NIM 09171052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Reski Aulia, NIM 09171004. Perkenalkan, nama saya Niti Gede Kumandang, NIM 09161055. Saya Agung Hidayat, NIM 09161008. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai materi RoRo Vessel Design, yang lebih khususnya pada RoRo Vessel karakteristik. Untuk outline yang kita bawakan pada kesempatan kali ini terdapat 8 poin. Yang pertama terdapat short sea RoRo shipping, kemudian yang kedua ada deep sea RoRo, yang ketiga ada RoRo cargo unit, selanjutnya road and rail cargo unit, kemudian yang kelima rail wagon, selanjutnya yang keenam intermodal transfer, kemudian RoRo cargo unit for use in port, dan selanjutnya RoRo cargo handling. Untuk poin pertama yaitu short sea RoRo shipping, di mana kapal kargo RoRo digunakan pada banyak rute short sea di Eropa, wilayah Mediterania, dan Jepang. Kapal beroperasi dengan jadwal yang tetap, seringkali antara dua pelabuhan. Jika video RoRo membawa kurang dari 12 penumpang atau pengemudi truk di atas kapal, kapal dapat disesuaikan selayaknya seperti kapal kargo seperti gambar berikut. Untuk kapal RoRo dimuat melalui buritan ke dek utama dengan ram internal di bagian bawah dan dek atas. Dek kargo atas terbuka hampir sepanjang dek, dan hanya di bagian wheelhouse yang diperlukan untuk mengakomodasi kru. Untuk penanganan kargo RoRo diperlukan jalan masuk antara kapal dan dermaga. Pada sebagian besar kapal, pintu buritan digunakan sebagai drive frame yang mengarah ke dek utama RoRo. Untuk mempercepat penanganan kargo dan mempersingkat waktu di pelabuhan, rem tingkat ganda dapat digunakan untuk membuat pada geladak utama dan geladak atas sekaligus secara bersamaan, tampak seperti gambar berikut. Nah, pada pelabuhan dengan variasi ketinggian air pasang surut yang besar, jembatan penghubung panjang yang didukung oleh pelampung harus digunakan antara dermaga dan kapal untuk mengurangi sudut kemiringan pada jalur bongkar muat. Lebih jelasnya tampak seperti gambar berikut ini. Kemudian ada deep sea RoRo. Pada rute laut jarak jauh, konsep RoRo mengalami penurunan. Hanya ada beberapa operator yang menggunakan kapal RoRo deep sea. Semakin banyak kargo yang diambil alih oleh kapal kontainer. Kemudian deep sea RoRo jauh lebih besar dari kapal RoRo short sea. Kapal ini memiliki jalur landai besar atau jalur miring untuk akses kargo dan tidak perlu dermaga khusus atau semacam jembatan penghubung di pelabuhan. Contohnya seperti gambar berikut. Lalu beberapa deep sea RoRo memiliki palka handling di dek atas untuk penanganan kontainer. Selanjutnya ada RoRo cargo units. Muller 99 mengatakan ferry RoRo membentuk ikatan penting dalam jaringan transportasi door-to-door intermodal. Jadwal reguler sepanjang tahun dengan keberangkatan yang sering dari setiap pelabuhan memungkinkan untuk menjanjikan pengiriman tepat waktu sampai kepada pelanggan akhir. Ruang muat kargo RoRo di ferry modern dirancang untuk mengakomodasi hampir setiap jenis unit kargo intermodal. Road and rail cargo units, kombinasi truk dan semi trailer sangat cocok untuk transportasi laut.
karena truk dapat menempatkan trailer di pelabuhan dan hanya unit muatan kargo untuk dimuat ke dalam feri. Mengingat bentuk truk dan trailer sangat efisien, panjang, dan memiliki luas muatan yang sangat baik. Di pelabuhan, truk lain mengambil trailer dan membawanya ke tujuan akhir untuk bongkar muat di terminal trailer. Digunakan kendaraan traktor, ini dikarenakan mudah untuk bermanuver dan dapat menarik dan mendorong trailer ke dalam kapal. Roro kapal pengangkut trailer biasanya hanya memiliki ram di bagian buritan untuk membongkar muatannya. Ketika truk dan trailernya dimuat ke atas kapal, penumpang juga ikut naik di atas kapal. Kemudian truk dan muatan lainnya itu diangkut melalui pintu ramdor pada roro. Kemudian truk besar yang mempunyai trailer itu tidak dapat memutar di dek roro. Kemudian kapal roro juga tidak boleh mengangkut lebih dari 12 penumpang, kecuali kapal roro tersebut didesain atau dibuat untuk kapal penumpang. Kemudian dimensi dan berat merupakan hal penting yang harus ditinjau ketika kita ingin mendesain ruang muat pada kapal roro. Namun aturan ini berbeda di tiap-tiap negara. Hal itu bisa dilihat dari panjang dan berat muatan yang akan dimuat pada kapal feri roro tersebut atau kapal roro. Oke, selanjutnya ke rail wagons atau gerbong kereta. Gerbong kereta juga dapat digunakan sebagai unit kargo. Feri kereta api memiliki rel kereta api di geladak kargo untuk gerbong. Jika dipasang flash, profil rel khusus digunakan untuk kereta api. Juga kendaraan darat dapat dimuat di geladak yang sama agar dapat memuat kedua jenis unit kargo. Finlandia dan Rusia memiliki pengukur rel yang berbeda dari Eropa lainnya. Roda gerbong kereta harus menyesuaikan dengan dimensi rel di terminal pelabuhan pada negara-negara. Ketinggian dan lebar gerbong yang berbeda di banyak negara dan gerbong kereta harus disesuaikan untuk area operasi yang berlikuk-likuk. Inilah contoh gambarnya. Kemudian, Uni Eropa telah mempromosikan transportasi kereta api untuk mengurangi kemacetan lalu lintas jalan dan polusi udara di pusat-pusat populasi yang besar. Berat dan biaya gerbong kereta api lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas muatan. Lalu lintas jalan sangat kompetitif dan jauh lebih fleksibel. Transportasi kereta api akan membutuhkan lebih banyak dukungan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Selanjutnya, intermodal transfer merupakan teknik penggabungan transportasi secara berkelanjutan. Sebagai contoh, semi-trailer. Semi-trailer dapat dimuat dan diturunkan oleh traktor terminal melalui pintu rem door di bagian belakang. Trailer didorong di ujung belakang terlebih dahulu oleh traktor terminal saat memuat dan ditarik keluar saat bongkar muat karena tidak adanya rem door di bagian depan. Dek roro setidaknya harus memiliki lebar 25 meter agar truk dan semi-trailer dapat berputar 180 derajat untuk keluar melalui rem door di bagian belakang. Untuk bongkar muat truk dan semi-trailer yang cepat, maka dek roro harus memungkinkan untuk dilalui. Semi-trailer juga dapat dimuat di gerbong kereta api untuk mengurangi kemacetan jalan. Trailer diangkat dengan kren gantry atau truk forklift. Trailer juga tidak memiliki fitting sudut yang sama dengan yang digunakan dalam kontainer, sehingga ket pengangkat khusus harus digunakan. Ket pengangkat trailer dari kerangka sasis di bagian bawah. Oke, kontainer paling cocok untuk transportasi intermodal yang dapat digunakan di laut, di jalan, dan di kereta api. Di pelabuhan peti kemas utama, banyak peti kemas yang dipindahkan dari kapal peti kemas translaut yang besar ke kapal yang lebih kecil, yang membawanya ke pelabuhan yang lebih kecil. Hamburg, Rotterdam, dan Antwerp adalah pusat kontainer utama di Eropa Utara dengan lalu lintas reguler ke dan dari Skandinavia. Perkenalkan, nama saya Misbol Faris Basri, NIM 09171044. Saya akan bahas tentang Roro Cargo Unit for Use in Ports. Roll trailer dan casetes dimaksudkan untuk penanganan kargo di pelabuhan. Roll trailer adalah platform kargo dengan roda di bagian belakang.
Traktor terminal menggunakan gooseneck yang dapat dilepas untuk mengangkat ujung ke depan dan memindahkan roll trailer ke atas. Casetes adalah platform tanpa roda dan traktor terminal menggunakan trailer perangkat untuk menanganinya. Baik, saya akan melanjutkan tentang Roro Cargo Unit for US Use in Ports. Kargo dimuat dan diikat pada platform di pelabuhan. Roll trailer dan casetes dapat disimpan dengan rapat dan membutuhkan lebih sedikit ruang di dek kargo daripada kendaraan darat. Roll trailer dan casetes 40 feet dapat membawa 60-80 ton. Tetapi kekuatan roller deck, kemiringan landai, dan daya tarikan traktor terminal dapat membatasi beban. Trailer roll dan kaset juga dapat digunakan untuk penanganan kontainer dual unit sekaligus. Dimensi casetes telah dipilih agar sesuai dengan kontainer ISO 40 kaki. Casetes memiliki titik penahan yang terpasang di sisi platform untuk menekan kargo, dan casetes dapat disimpan dan berdampingan di dek Roro untuk mencegah meluncur di laut lepas. Beban dari traktor terminal dan trailer pengangkut lebih tinggi daripada kendaraan darat biasa, dan Roro deck juga harus diperkuat pada kapal yang mengangkutnya. Jika casetes digunakan untuk membawa dua kontainer di atas satu sama lain, ketinggian bebas di dek Roro harus lebih besar daripada untuk kendaraan darat. Kemiringan landai pelabuhan dan landai internal kapal antara dek yang berbeda di kapal Roro harus kurang dari 7 derajat. Traktor terminal mendorong casetes ke posisi akhir di Roro deck untuk dapat menarik kembali dengan trailer lift dan keluar dari deck. Dan yang terakhir ada Roro Cargo Handling. Kendaraan darat jelas tidak dapat disimpan di atas satu sama lain, seperti kontainer, dan kapal Roro harus mendistribusikan kargo melalui beberapa geladak untuk mendapatkan muatan penuh di atas kapal. Sebuah kapal Roro yang khas memiliki penahan yang lebih rendah, dek utama dan dek atas untuk unit-unit kargo. Selanjutnya, kargo dimuat melalui ram buritan ke dek utama dan dari sana oleh ram internal diarahkan ke sebagian bawah dan dek atas. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Apabila menimbulkan pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.